Pak Amros ini salah satu hamba Tuhan. Beliau bekas kepala Bank Jatim. Nah sekarang beliau akan bersaksi bagaimana Tuhan menyelamatkannya. Bukan karena dia pakainya sama-sama kita, Pak. Jangan-jangan ini dikondisikan oleh Pak Hari. Saya minta maaf, jangan. Jadi kembali lagi, ini adalah karya Allah untuk umat manusia supaya menjadi pegangan banyak orang. Monggo Pak, silakan Pak. Terima kasih Pak Hari. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ikut hamba Tuhan di sini sudah 12 tahun ya, dari tahun 2012. Itu pun peristiwa karena kakak saya sakit di rumah sakit, operasi prostat, terus stroke. Setelah stroke, koma itu sampai 2 minggu. Saya datang ke Pak Hari karena sudah tidak ada pilihan. Mencoba rumah sakit ternyata begitu. Saya kenal Pak Hari pada saat itu. Saya datang ke Pak Hari sama istri saya, anak-anak saya, minta untuk doakan untuk kakak saya. Saya asal dari Flores, ND. Kakak saya dari kampung datang ke sini sakit, terus saya takut kalau dia meninggal tuh saya kan bingung. Harus bawa ke mana? Ke ND sana. Akhirnya saya datang ke Pak Hari. Pak Hari mengajak kami berdoa. Karena itu di rumah sakit, maka tidak bisa doa di rumah sakit, doa hanya bersama-sama Pak Hari di rumah saja. Nah dengan doa itu, dia 1 bulan di rumah sakit, sudah 2 minggu dia koma. Setelah doa itu dia siuman kembali. Bangun, 1 bulan di rumah sakit, terus sehat. Setelah 1 bulan di rumah, terus pulang ke kampung. Sekampung dia hidup, dia waktu itu umurnya 92 tahun. Pulang ke kampung kira-kira dia sekitar 7-8 tahun baru meninggal bulan Juni kemarin. Itu karena sudah tua, bukan sakitnya, tapi karena sudah tua. Saya kenal waktu itu dengan Pak Hari, akhirnya saya mengikut hamba Tuhan di sini. Tahun 2018 saya masih bekerja. Saya pensiun dari Bank Jatim. Terus setelah itu saya menjadi direktur BPR yang ada di Malang sini 6 tahun. Pada saat itu saya sakit jantung. Saya tidak punya gejala sakit jantung, tetapi ternyata sakit jantung. Sakit jantung saya penyumbatan ada 2. Itu sudah 90%. Berarti sudah, mungkin Bapak Ibu sudah tahu juga, itu agak sulit. Penyumbatan yang ketiga, baru saya terasa itu. Sehingga saya harus pasang ring. Nah setelah pasang ring, saya juga didoakan sama Pak Hari. Akhirnya saya datang, saya ngomong-ngomong dengan Pak Hari, bagaimana saya diputuskan oleh dokter harus bypass. Yang 2 itu harus bypass. Saya kan juga bingung kalau harus bypass, biayanya juga mahal. Diskusi dengan Pak Hari, terus Pak Hari bilang begini, sudah doa saja di sini. Semua dokter-dokter yang sakit itu juga banyak doa di sini dan sembuh. Dokter itu yang sakit jantung juga takut operasi juga. Ternyata mereka takut operasi juga dokter-dokter itu. Loh, berarti kan mereka tahu kan? Ternyata datang ke sini menyembuhkan. Itu yang menjadi menguatkan saya. Akhirnya saya ikut dengan doa di sini. Padahal saya tuh waktu itu ada yang tanya juga, saya ini hamba Tuhan ya. Saya sudah hamba Tuhan loh ya. Saya ini hamba Tuhan ya. Tapi kok masih bisa sekarang saya sakit? Mestinya hamba Tuhan kan sudah, wah ini sudah dekat Kristus semua kan? Ternyata Tuhan tidak begitu. Bukan cara berpikir manusia. Tuhan punya rencana sendiri. Akhirnya dengan doa itu, saya sudah dipulihkan kembali. Tapi tetap dengan obat dari dokter yang untuk secara medis, itu tetap kita ikuti. Tapi justru kekuatan doa itu secara medis itu sebuah media. Sebagai sarana saja. Tapi kekuatan itu ada di doa. Saya mengikuti terus di sini. Dan saya rajin ke sini meskipun beberapa kali saya ada repot. Saya juga punya tugas ada di gereja. Dengan doa itu secara terus menerus, saya dan istri saya setiap pagi kami juga ke gereja. Karena ini ada kata-kata begini dari Yesus menjanjikan. Hai kamu yang letih lesu dan beban berat, datanglah kepadaku, maka akan kuberikan kelegaan. Nah bagaimana cara datang kepada Yesus? Datang kepada Yesus puncak yang paling tinggi, itu adalah sakramen Ekaristi. Di situ kehadiran Tuhan Yesus. Dan kita menerima tubuh dan darah Yesus, itu kita sudah datang kepada Yesus. Yakin, disitulah mendapatkan kedamaian, ketentraman hati kita. Kedamaian hati kita itu membawa kita akan kesembuhan.
Karena negatifnya sudah tidak ada. Banyak yang positif. Janji-janji dari Yesus itu saya ikuti. Pak Hari mengatakan begini, kamu doa di Mazmur doa ratapan ya. Itu saya setiap malam, saya doakan itu sama istri saya. Dan hal-hal seperti itu yang membuat satu kesembuhan. Dan akhirnya kemarin yang terakhir saya minta Pak Hari doa. Terus Pak Hari megang saya di sini. Pak Hari bilang, kok sudah normal ya? Pak Hari katakan, kok sudah normal ya? Akhirnya saya juga senang sudah normal. Karena saya yakin bahwa Pak Hari mempunyai kemampuan, ada anugerah yang seperti itu. Semua kita punya anugerah, tapi berbeda-beda. Semua memiliki, tapi berbeda. Tapi Pak Hari ada berbeda. Doa yang disampaikan Pak Hari tadi, itu saya sudah buktikan. Itu sembuh. Ponak saya di kampung di Flores sana, ya, dia hanya saya pakai telepon karena telepon dia jadul. Nggak, kalau pakai WA kan gampang kan, ada foto. Dia jadul. Hanya saya telepon, dia doa setiap hari. Dia tumor sembuh. Kemarin waktu Pak Hari mengatakan itu, saya kebetulan secara rutin saya mesti check up. Saya check up ke sana. Segitu saya ngambil hasilnya, saya buka, saya kaget juga. Dilihat normal. Wah, saya luar biasa senangnya. Setelah itu saya pikir tidak bisa percaya, lihat di detak jantungnya itu, juga di situ ditulis normal. Puji Tuhan, akhirnya saya langsung WA secara pribadi ke Pak Hari. Saya mengucapkan terima kasih Pak Hari atas doa-doanya. Setelah itu saya juga share ke grup. Jadi jawaban Pak Hari itu memang itu semua dari Tuhan Yesus. Saya menyampaikan kepada Pak Hari karena memang itu dia punya anugerah untuk berdoa. Dan kepada grup, karena itu kita saudara-saudara kita semua untuk mengetahui. Saya memberikan sebuah kesaksian bahwa itu sembuh. Tetapi bayangkan dari tahun 2015, mungkin Anda mengatakan, kok lama banget ya? Kok begitu doa kok tidak langsung sembuh gitu ya? Ya, kita kan mengharapkan seperti itu. Tapi ternyata saya bilang, Tuhan mengatakan di dalam Injil, rancanganmu adalah rancanganmu, rancanganku adalah rancanganku. Jadi tidak sama rencana Tuhan dengan rencana kita. Kita punya keinginan untuk sembuh, tetapi bagaimana kalau kita ingin, kita harus mengikuti apa yang dijanjikan oleh Tuhan. Janji Tuhan tidak mungkin meleset. Tapi bagaimana kesabaran kita, bagaimana ketelatian kita menahan dan menerimalah sakit itu. Jangan menolak sakitnya. Terimalah dia dan kita doakan. Sehingga dengan terima hati pasti tenang. Tapi kalau Anda menolak, ya, begitu tidak senang dengan sakit itu, tambah sakit. Ya, itu karena ya itu juga pengalaman saya. Ya, saya pernah satu kali itu coba, saya sakit asam urat. Asam urat saya mencoba bagaimana ini asam urat kok jalan kok sulit sekali ya. Kalau saya mengeluh tambah sakit ya. Saya mencoba untuk bersenang-senang ya toh. Saya coba jalan. Jalan saya begini, anak saya ketawa. Saya sambil tertawa jalan itu berusaha untuk itu. Ternyata benar. Perasaan-perasaan yang sakit itu jauh lebih ringan. Itu pengalaman saya kira itu saya berikan kesaksian mengenai terutama sakit jantung tadi. Terima kasih Pak Hari sudah beri kesempatan untuk saya untuk sharing pada saya. Terima kasih. Itu satu kesaksian yang luar biasa dari Pak Ambrosius ya. Beliau asli dari ND, termasuk suku Keriting. Luar biasa. Ini suami istri juga dua-duanya jago nyanyi. Ibu juga jago nyanyi luar biasa. Shalom. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan tinggalkan komentar Anda di bawah. Tekan tombol pojok kiri atas untuk subscribe agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Dan tekan tombol pojok kiri bawah untuk menonton video lainnya. Tuhan memberkati.